Di negeri yang subur ini, tanah selalu menjadi sumber kehidupan. Tapi pertumbuhan penduduk tak pernah berhenti. Sementara lahan tak pernah bertambah. Antara kebutuhan pangan dan pembangunan, kita sering lupa setiap hektar sawah yang hilang berarti masa depan yang ikut berkurang. Sawah yang dulu terbentang kini berganti dengan beton dan aspal. Namun di beberapa wilayah pertanian di Jawa Barat, masih ada petani yang berjuang menjaga sisa tanahnya. Menanam bukan hanya untuk hidup, tapi untuk masa depan. Lahan yang dulu membentang luas kini terhempit oleh bangunan. Tanah subur, sumber pangan, dan penghidupan sedikit demi sedikit hilang tergantikan oleh beton. Menurut data BPS tahun 2023 mencatat, luas lahan baku sawah nasional tinggal 7,467 hektar lagi, turun hampir 900.000 hektar dalam satu dekade terakhir. Setiap tahun, sekitar 90.000 hektar lahan produktif beralih fungsi. Alih fungsi lahan bukan hanya soal hilang tanah, tapi juga hilangnya identitas pengetahuan petani dan ketahanan pangan. Nama Bapak Pak Suparman sebagai petani lokal. Kalau dulu sih gitu ya, tanah luas gitu. Bapak juga gitu, enak lah kalau ada kekurangan air walaupun kemarau gitu ya. Tapi sekarang gitu udah mulai sempit. Jadi lahan hampir habis ditanamin bata-batu gitu ya. Di balik kemajuan yang tampak megah, ada kisah kecil yang jarang terdengar. Kisah mereka yang bertahan di sisi lahan, menanam di tengah kebisingan kota. Namun bukan hanya lahan yang berubah, alam pun kini tak lagi mudah ditebak. Kalau musim hujan begini, kalau udah waktu keluar padi, banyak hujan itu kena hama ya. Di sekitar lahan pertanian, aktivitas manusia terus meningkat. Limbah rumah tangga dan sampah plastik mengotori saluran irigasi. Kalau sampah-sampah yang lain gitu, cuma yang jadi pengaruh plastik doang. Yang sampah-sampah lainnya gitu bisa jadi pupuk organik gitu. Sebuah lingkaran yang melelahkan, tanah makin rusak, hasil tak menentu, dan petani terus berjuang dengan apa yang tersisa. Pemerintah pusat menargetkan investasi sebesar 371 triliun rupiah untuk memperkuat sektor pertanian dan hilirisasi produk pangan keberlanjutan. Langkah kecil di sawah kecil, tapi dampaknya besar bukan hanya untuk petani, tapi untuk ketahanan pangan negeri ini. Nah, untuk pertanian sendiri, itu terbagi untuk pesawahan, area sawah itu lahan yang di LP2B kan. Artinya LP2B ini ada peraturannya dari tingkat kementerian, daerah bentuknya perda. Di sini yakni lahan tersebut selama ada perjanjian dengan pemerintah Kota Sukabumi dijadikan lahan LP2B selama jangka waktu tertentu 20 tahun, 25 tahun tidak boleh alih fungsi lahan deh. Jadi diperjualbelikan boleh, tetapi ketika dialih tangankan, dijual, si pemilik berikutnya tetap sampai dengan MOU-nya selesai, itu harus tetap sawah. Tidak boleh jadi rumah, apalagi industri atau kebun palawija. Sawah itu kan menanam padi. Karena kita tahu sendiri ya, kondisi pesawahan kita semakin berkurang. Dan sebagai bentuk reward dari pemerintah untuk program LP2B ini, ada subsidi pupuk. Di sini para petani sudah semakin sulit mendapatkan petani penggarap. Jadi dibedakan deh, ada petani pemilik lahan, ada petani penggarap. Karena ketertarikan para generasi muda untuk jadi petani penggarap semakin berkurang. Mereka beralih ke sektor industri, ya. Itu menjadi kendala kenapa berdiri perumahan-perumahan menggunakan sawah-sawah kelas 1. Artinya sawah kelas 1 itu sawah yang tidak pernah kering sepanjang tahun. Jadi airnya bagus, irigasinya bagus, meskipun musim kemarau itu dapat ditanami padi. Jadi itu sawah kelas 1. Kemudian kenapa sampai dijual? Nah, ini yang harus dipecahkan oleh adik-adik karena petani penggarapnya susah. Ya akhirnya terpaksa dijual. Itu yang menjadi polemik yang harus kita pecahkan bersama. Kenapa salah satu penyebab lahan pertanian di bidang sawah semakin berkurang. Kemudian Bulog itu ada program membeli gabah kering
dengan harga di atas tengkulak. Ya, ada yang 6.000 per kilogram, tapi gabah kering sekian persen, dan itu tinggal dikumpulkan di satu titik, nanti transportasinya sama Bulog diambil. Ini bekerja sama dengan TNI, karena ini ketahanan pangan juga menjadi tupoksi TNI sekarang, bukan hanya Tantribum wilayah ya. Kendalanya yang kita temui waktu itu pernah ada panen raya sama Pak Wali Kota di wilayah kita. Para petani itu hampir 90% sudah meminjam uang ke tengkulak. Jadi ketika pemerintah mengeluarkan program Bulog memberi gabah kering dengan harga yang lebih tinggi dengan para petani, bukan tidak tertarik. Jadi rata-rata sudah terikat hutang ke tengkulak. Hutangnya buat apa? Buat mengolah sawah. Nah itu, jadi kendala di kita itu rekan-rekan petani tidak semuanya memiliki SDM yang tinggi atau juga kesulitan ya. Seharusnya saya sebagai aparat wilayah berharap program dari Bulog untuk memberi gabah kering juga ada stimulan untuk hutang dengan tengkulak. Terserah bentuknya seperti apa, regulasinya bagaimana, tetapi membebaskan para petani dari para tengkulak itu biar mereka sejahtera. Ya, jadi keberminatan rekan-rekan generasi muda menjadi petani itu menjadi tinggi, karena kalau petani sejahtera, anak-anak muda kan berminat jadi petani. Di tengah pembangunan yang tak pernah berhenti, masih ada tangan-tangan yang setia menjaga bumi ini. Mereka adalah penjaga kehidupan, petani yang menanam harapan. Menanam hari ini untuk masa depan yang berkelanjutan.